Kamu itu masih muda, ganteng, pinter, masa nikah sama nenek-nenek begini sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang menikahi wanita 70 tahun dengan mahar 10 miliar rupiah, apa yang sebenarnya dia cari? Cinta, belas kasihan, atau sesuatu yang jauh lebih kelam dari itu? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya, komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Pria itu, Reno Pradana, mendadak jadi buah bibir. Bagi sebagian orang, ia adalah lambang keserakahan modern, lambang dari betapa mudahnya cinta diganti dengan angka 0 di rekening. Namun bagi sebagian kecil yang mengenalnya, Reno bukanlah tipe lelaki murahan seperti itu. Ia tenang, sopan, dan selalu punya alasan yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Pagi itu, di sebuah kedai sederhana di dekat pasar tua, televisi menggema menyiarkan ulang berita yang sama. Para pelanggan berhenti mengunyah sarapan mereka, mata mereka tertuju pada layar. Seseorang berbisik sinis. Gila, 10 miliar, rumah, mobil, padahal dia cuma sopir dulu. Dunia udah kebalik. Yang lain menimpali. Senyum Reno itu senyum orang yang berhasil nipu nasib. Bro. Namun di sudut ruangan, di kursi paling belakang dekat jendela, duduk sosok yang mengenakan jaket lusuh warna abu. Wajahnya tampan tapi tampak letih. Matanya kosong, seperti tengah memandangi sesuatu jauh di luar sana. Reno sendiri. Ia mendengar semua komentar itu, tapi tidak bereaksi. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah jalanan basah sisa hujan semalam, sembari memutar gelas kopinya pelan. Tak ada marah di wajahnya. Tak ada juga bangga. Hanya semacam ketenangan aneh, seperti seseorang yang tahu seluruh dunia salah menilainya, tapi terlalu lelah untuk menjelaskan kebenaran. 2 minggu sebelum berita itu meledak, Reno hanyalah lelaki biasa. Ia bekerja sebagai sopir dan perawat lansia paruh waktu, pekerjaan yang dianggap remeh oleh banyak orang, tapi baginya adalah sesuatu yang membuat hidup terasa berarti. Suatu sore, di rumah besar bergaya kolonial di ujung kota, ia pertama kali bertemu Nyonya Ratna Wijaya. Wanita tua itu berdiri di beranda, mengenakan kebaya putih, dengan rambut perak disanggul rapi. Tatapannya tajam tapi lembut. Kau Reno, ya? Sopir baru dari yayasan itu? Iya, Bu. Saya Reno Pradana. Saya akan antar ibu ke rumah sakit setiap Selasa dan Jumat. Awalnya hanya pekerjaan biasa. Tapi pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari-hari berlalu, Reno mulai mengenal lebih jauh sosok Nyonya Ratna, wanita kuat yang menyimpan kesepian di balik senyumnya. Ia tinggal sendiri di rumah besar itu, hanya ditemani 2 pembantu dan 1 pengawal tua. Suaminya meninggal 20 tahun lalu, sementara anak tunggalnya hilang dalam kecelakaan kapal 25 tahun yang lalu dan tak pernah ditemukan. Kadang, di sela-sela perjalanan menuju rumah sakit, Nyonya Ratna akan berkata, "Kau tahu, Reno, aku sering berpikir, Tuhan ini lucu. Ia ambil semua yang kusayang, tapi masih membiarkan aku hidup. Untuk apa, ya?" Reno tak pernah tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatapnya lewat kaca spion dan berkata pelan, "Mungkin karena masih ada sesuatu yang ibu harus temukan." Jawaban itu membuat Nyonya Ratna menatapnya lama. Ada sesuatu di sorot matanya, seolah mengenali sesuatu pada wajah Reno yang bahkan ia sendiri belum pahami. Sore berikutnya, ketika Reno hendak pamit pulang, Nyonya Ratna memanggilnya dari beranda. "Reno, kau sudah lama kerja di sini. Pernahkah kau jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Reno terdiam. Ia tertawa kecil, canggung. "Dulu pernah, Bu, tapi sudah lama berakhir." Disakiti? Lebih tepatnya, ditinggalkan. Wanita tua itu tersenyum samar. "Mungkin kau dan aku tidak jauh beda. Sama-sama pernah ditinggalkan, tapi masih berusaha terlihat baik-baik saja." Kalimat itu terasa menggantung lama di udara sore yang redup. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tak lagi hanya sopir dan majikan. Reno mulai menemani Nyonya Ratna makan malam, mendengarkan kisah lamanya tentang kehidupan yang penuh kehilangan. Ia mulai memanggil Reno, "Nak," sementara Reno memanggilnya, "Bu Ratna,"
dengan nada yang makin lembut setiap harinya. Sampai suatu hari, sebuah percakapan sederhana mengubah segalanya. "Nak Reno?" "Iya, Bu." "Kalau suatu hari ibu ingin menikah, apa kau pikir dunia akan menertawakan?" Reno tertegun. "Menikah? Dengan siapa, Bu?" "Denganmu." Ia tertawa kecil, berpikir itu hanya gurauan seorang wanita tua kesepian. Tapi tatapan Nyonya Ratna begitu serius, begitu tenang, seperti seseorang yang telah memutuskan sesuatu jauh sebelum ia mengucapkannya. "Aku sudah tua, Nak. Aku tak butuh cinta muda yang membara. Aku cuma ingin punya seseorang yang benar-benar tulus di sisiku sebelum aku pergi. Dan aku tahu, itu kamu." Kata-kata itu menghantam Reno seperti badai. Ia tak menjawab. Di dalam dirinya, 1000 pertanyaan berputar. Apakah ini ujian moral? Apakah ini iba? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik permintaan itu? Dan di malam itu, malam sebelum semuanya berubah, Reno berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya sendiri, lalu berbisik pelan. "Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan dariku?" Di luar, hujan turun perlahan, seolah mencoba menjawab pertanyaan itu dengan sunyi. Dan besok pagi, seluruh kota akan mendengar berita tentang pernikahan seorang pria muda dan wanita berumur 70 tahun. Tanpa ada yang tahu bahwa di balik mahar 10 miliar itu, tersimpan rahasia yang akan mengguncang hidup semua orang di rumah itu, termasuk Reno sendiri. Langit seruni raya malam itu tampak aneh. Tidak ada bintang, hanya awan tebal yang menggantung seperti tirai gelap menutup rahasia besar. Rumah megah bergaya kolonial milik Nyonya Ratna berdiri hening di ujung bukit, diterangi cahaya lampu kuning yang temaram. Dari luar, tampak indah dan menenangkan. Tapi di dalamnya, malam itu, udara bergetar oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara ketakutan, kebingungan, dan firasat buruk. Reno duduk di kamar tamu lantai 2, menatap jas hitam yang sudah digantung di depan lemari. Itu jas yang akan ia kenakan besok, hari pernikahannya. Ia memandangi pantulannya di cermin, wajah muda dengan mata yang tampak lelah. Lelaki 27 tahun itu seharusnya merasa bahagia. Besok ia akan resmi menjadi suami dari seorang wanita kaya, dengan mahar yang bahkan tak mampu dibayangkan oleh siapapun di seumur hidupnya. Tapi entah kenapa, malam itu dadanya justru terasa sesak. Ia menghela napas panjang. Tangannya meraih sebuah amplop kecil di atas meja, surat perjanjian pernikahan yang tadi sore diberikan oleh pengacara Nyonya Ratna. Hitam di atas putih. Mahar 10 miliar rupiah, 1 rumah utama di Jalan Mentari, 1 mobil mewah merek Lexus, dan 1 rekening tabungan atas nama Reno Pradana. Semua hak diberikan penuh setelah akad selesai. Reno menatap lembaran itu lama, lalu tertawa getir. Andai orang tahu betapa mahal harga sebuah kesepian. Di luar, suara jam tua di ruang tamu berdentang pelan, menandai pukul 10 malam. Tapi langkah kaki Reno justru membawanya keluar kamar, menuju lorong panjang menuju ruang kerja Nyonya Ratna, ruangan yang biasanya selalu terkunci. Malam ini, pintunya terbuka sedikit. Reno berdiri di ambang pintu, ragu. Lalu ia mengetuk perlahan. "Bu Ratna, saya boleh masuk?" Tak ada jawaban. Dari dalam, hanya terdengar suara lembut alat pemutar musik tua yang memainkan lagu keroncong lawas, sepasang mata bola. Ia mendorong pintu perlahan. Di sana, Nyonya Ratna duduk di kursi goyang dekat jendela, mengenakan daster batik biru muda. Rambut peraknya digelung rapi, dan di pangkuannya terbuka sebuah album foto lusuh. Reno menelan ludah. "Bu, belum tidur?" Wanita itu tersenyum samar, tanpa menoleh. "Tidak bisa tidur, Nak. Aku takut besok aku terbangun dan menyadari semua ini hanya mimpi." Reno melangkah mendekat. "Mimpi tentang apa?" Nyonya Ratna menutup album itu perlahan. "Tentang seseorang yang akhirnya kembali padaku." Nada suaranya menggigil. Ada sesuatu di balik kalimat itu, sesuatu yang membuat Reno merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang antara kenyataan dan sesuatu yang lebih kelam. "Bu, saya tidak mengerti." Nyonya Ratna menatapnya lama, lalu berkata dengan nada berat. "Reno, kau tahu mengapa aku memilihmu, dari sekian banyak orang yang bisa saja kubayar untuk berpura-pura jadi suamiku?" Reno hanya diam.
Ia tidak tahu harus menjawab apa. Karena setiap kali aku menatapmu, aku melihat wajah anakku yang hilang 25 tahun lalu. Matamu, senyummu, caramu bicara. Semuanya sama. Suara wanita tua itu bergetar. Anakku tenggelam dalam kapal yang terbakar di Selat Sunda. Mereka bilang jasadnya tak pernah ditemukan. Tapi aku selalu merasa dia masih hidup. Di luar sana, menunggu aku. Reno menatapnya tak percaya. Ibu, maksud ibu, saya? Bukan begitu, potongnya cepat. Aku tahu kau bukan dia. Tapi Tuhan mengirimmu padaku, nak. Seolah berkata, inilah kesempatanmu untuk menebus rasa bersalahmu yang dulu. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang mengiringi napas berat mereka berdua. Reno menunduk. Saya tidak tahu harus berkata apa, Bu. Kau tak perlu berkata apapun, ucap Nyonya Ratna pelan. Besok, semuanya akan berakhir. Orang akan menertawakan kita, mencemoohmu, menuduhmu pengejar harta. Biarkan saja. Dunia selalu menilai tanpa tahu isi hati. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke meja tua di pojok ruangan. Dari laci bawah, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil berukir bunga Kamboja dan meletakkannya di depan Reno. Ini untukmu. Jangan dibuka sampai besok malam, setelah akad selesai. Anggap saja, hadiah pernikahan dari seorang wanita tua yang pernah kehilangan segalanya. Reno memandangi kotak itu lama. Ia ingin bertanya, tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Sebuah rasa tak nyaman, seolah apapun yang tersimpan di dalam kotak itu bisa mengubah segalanya. Baik, Bu, saya akan simpan. Nyonya Ratna tersenyum, lalu kembali duduk di kursi goyangnya. Pergilah tidur, nak, besok kita mulai hidup yang baru. Tapi malam itu, Reno tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, menatap kotak kayu itu di atas meja. Pikirannya berkecamuk, antara rasa kasihan, rasa bersalah, dan ketakutan. Kenapa aku merasa pernikahan ini bukan sekadar kesepakatan? Ia memegang kotak itu perlahan. Dingin. Dari celah kecilnya, tercium aroma samar, bukan kayu, bukan parfum, tapi seperti wangi bunga melati yang sudah lama mengering. Detik itu juga, lampu kamarnya berkedip 2 kali lalu padam total. Reno spontan berdiri, panik. Namun sebelum sempat menyalakan lampu darurat, ia mendengar sesuatu dari arah ruang kerja Nyonya Ratna. Suara kursi goyang berderit. Lalu suara pintu berdecit pelan. Dan bisikan lembut. Reno, jangan takut. Besok, semuanya akan kau pahami. Reno terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ia tahu suara itu, tapi bagaimana bisa terdengar begitu dekat? Padahal kamar Nyonya Ratna jauh di ujung lorong. Ia melangkah perlahan ke arah pintu, menempelkan telinga di dinding. Sun. Namun saat ia kembali menatap meja, kotak kayu itu sudah terbuka sedikit. Di dalamnya tampak secarik foto usang, foto seorang anak kecil laki-laki berdiri di tepi pantai, dengan tulisan di belakangnya. Untuk ibu, tunggu aku pulang. Dan di bawah foto itu, ada sebuah cincin emas kecil, dengan inisial terukir di sisi dalamnya. RW. Reno mematung. RW, Reno Wijaya. Napasnya tercekat. Tangannya bergetar. Apa artinya ini? Kenapa namaku di cincin itu? Pagi itu, matahari menembus celah jendela rumah besar di Bukit Seruni Raya. Cahaya hangat menimpa lantai marmer tua yang berkilau, memantulkan bayangan kursi, bunga melati, dan kain putih panjang yang menggantung di langit-langit ruang tengah. Rumah itu, yang semalam terasa menyeramkan, kini tampak seperti tempat pesta megah. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang terasa salah. Udara pagi terlalu dingin untuk bulan Juli. Dan setiap langkah yang bergema di lantai terasa seperti bisikan masa lalu yang tak ingin dilupakan. Reno berdiri di depan cermin, mengenakan jas hitam yang disiapkan oleh pelayan rumah. Ia menatap bayangannya dengan pandangan kosong. Wajahnya terlihat tenang, tapi jantungnya berdetak cepat. Di dalam saku jasnya, kotak kayu kecil pemberian Nyonya Ratna masih ia simpan. Ia belum membuka lagi isinya setelah malam aneh itu, tapi rasa penasaran terus menghantuinya. Pak Reno, semua tamu sudah datang.
Ibu menunggu di ruang tengah, ujar seorang pelayan tua dengan suara bergetar. Reno mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang sebelum melangkah keluar. Koridor rumah itu panjang, dan di setiap langkah, matanya sempat menangkap foto-foto lama di dinding. Nyonya Ratna muda bersama seorang pria gagah dan seorang anak laki-laki kecil. Anak itu mirip dirinya. Terlalu mirip. Ruang tengah telah berubah jadi aula kecil. Karpet putih membentang, bunga melati menghiasi seluruh sudut ruangan, dan meja akad telah disiapkan dengan Al-Quran terbuka di atasnya. Di kursi pelaminan, Nyonya Ratna duduk anggun mengenakan kebaya emas pucat. Wajahnya dirias lembut, namun di balik senyum itu, matanya terlihat jauh, seperti seseorang yang menatap masa depan sekaligus masa lalu di waktu yang sama. Begitu Reno melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia, laki-laki 10 miliar itu. Masih muda banget. Gila, seumuran anaknya sendiri. Anaknya malah nggak ada kabarnya. Kan? Udah lama meninggal, katanya. Reno menunduk. Ia tak ingin mendengar apapun. Hanya suara detak jam tua di dinding yang kini menggema di kepalanya. Saat penghulu duduk di depan mereka, suasana mendadak hening. Akad dimulai. Reno Pradana bin Suyono. Saya, suaranya pelan. Apakah saudara bersedia menikah dengan Nyonya Ratna Wijaya binti Rahmat Wijaya, dengan mahar 10 miliar rupiah, rumah, dan mobil sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini? Reno menatap wajah Nyonya Ratna. Wanita itu tersenyum lembut, tapi di balik senyumnya, ada air mata yang hampir jatuh. Reno membuka mulutnya, tapi sesuatu dalam dirinya menolak. Saya. Suara itu hampir tak keluar. Hening panjang menyelimuti ruangan. Semua orang menatapnya, beberapa dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan sinis, sebagian lagi dengan cemooh. Lalu, dengan suara yang berat, Reno melanjutkan. Saya bersedia. Seketika itu juga, semua orang bertepuk tangan. Nyonya Ratna menunduk, menangis perlahan. Namun ketika penghulu memimpin doa, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu gantung di atas mereka berkedip 2 kali. Udara di ruangan menjadi dingin. Beberapa tamu spontan menoleh ke arah jendela yang terbuka sedikit, padahal sebelumnya tertutup rapat. Dan dari arah jendela, tercium aroma melati kering, persis seperti wangi yang Reno cium dari kota kayu malam tadi. Penghulu berhenti membaca doa. Listriknya bermasalah. Kali, gumam salah satu tamu, mencoba menenangkan suasana. Tapi Reno tahu, bukan itu penyebabnya. Tangannya menyentuh dada, kotak kayu itu terasa berat, bergetar lembut di saku jasnya, seolah hidup. Usai acara, tamu-tamu berdiri, memberi selamat, tapi Reno tak mendengar apapun. Kepalanya pusing, pikirannya berputar. Ia butuh udara. Ia keluar dari aula, menuju taman belakang rumah yang sunyi. Namun, langkahnya berhenti ketika melihat seseorang di sana. Seorang pria tua berpakaian serba putih, berdiri di bawah pohon Kamboja, memandangi kolam kecil. Kau Reno, ya? Suara pria itu berat, tapi tenang. Reno mengangguk. Iya, Pak. Maaf, Bapak siapa? Pria itu tersenyum samar. Aku, dulu pengawal keluarga ini. Aku menyaksikan semua sejak Tuan Rahmat masih hidup. Reno menatapnya penuh tanda tanya. Apa Bapak ingin mengatakan sesuatu? Pria itu menghela napas panjang. Kau tahu, Nak, dulu, sebelum Nyonya kehilangan anaknya, beliau memintaku menjaga sesuatu. Sebuah kotak kecil berisi cincin dan foto anaknya. Ia bilang, kalau suatu hari Tuhan mengirimkan seseorang dengan wajah yang sama seperti anak itu, maka kotak itu harus diserahkan padanya. Jantung Reno berhenti berdetak sejenak. Kotak, kayu. Pria itu mengangguk. Ya, ukiran bunga Kamboja di atasnya. Reno menggigil. Tangannya perlahan meraih saku jas dan mengeluarkan kotak yang sama. Maksud Bapak, ini? Mata pria tua itu membulat. Astaga, jadi benar, Nyonya sudah menyerahkannya padamu. Bapak tahu, apa isi kotak ini? Tanya Reno pelan, hampir tak berani bicara. Tentu. Cincin itu, cincin milik anaknya, Reno Wijaya. Reno Wijaya? Ya.
Itu nama putra kandung Nyonya Ratna. Reno terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Tapi, nama saya juga Reno. Reno Pradana. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata iba. Anak itu hilang di laut umur 2 tahun. Tak pernah ditemukan. Tapi kau tahu, aku ingat satu hal. Di bahunya, ada bekas luka berbentuk bulan sabit. Reno menelan ludah. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia membuka jasnya, menurunkan sedikit kemejanya. Dan di bahunya, terpampang luka berbentuk bulan sabit yang pudar. Udara seolah hilang dari paru-parunya. Kepalanya berputar. Tidak mungkin, aku. Kau bukan orang asing bagi Nyonya Ratna. Nak, ujar pria tua itu lirih. Kau, darahnya sendiri. Sementara itu, di dalam rumah, Nyonya Ratna tiba-tiba pingsan. Para tamu berteriak panik, penghulu berlari memanggil bantuan. Di tangannya yang terkulai, ia menggenggam erat foto lama, foto anak kecil di tepi pantai. Dan di belakang foto itu tertulis huruf yang sama dengan cincin di kotak kayu. RW. Reno berlari masuk rumah, napasnya tersengal. Saat ia sampai di ruang tengah, tubuh Nyonya Ratna sudah dibaringkan di sofa. Ia menggenggam tangan wanita itu. Bu, ibu dengar saya? Perlahan, mata Nyonya Ratna terbuka. Ia menatap Reno, senyum kecil merekah di bibirnya. Nak, aku tahu dari awal. Aku hanya ingin, sempat memanggilmu, suami, meski sebenarnya kau adalah anakku. Air mata Reno jatuh, membasahi tangan wanita tua itu. Bu, kenapa ibu tidak bilang? Karena kalau aku bilang, mungkin kau akan pergi. Aku takut kehilanganmu lagi. Dan tepat ketika jam tua di dinding berdentang 12 kali, Nyonya Ratna menutup matanya dengan tenang. Senyum masih tersisa di wajahnya. Reno menggenggam tangannya lama, hingga dingin itu benar-benar menggantikan hangat. Di luar, angin bertiup lembut membawa wangi melati yang sama, kali ini tak lagi menakutkan, tapi menenangkan. Hari itu, kota Seruni Raya kembali heboh. Tapi bukan karena skandal pernikahan 10 miliar. Melainkan karena kisah seorang pemuda yang menikahi ibunya sendiri tanpa pernah tahu, demi menepati doa yang diucapkan Tuhan dengan cara paling ganjil namun paling indah.